Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kebijakan ekonomi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Puan Naswayandini dengan NIM 2304073032 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Fifah dengan NIM 2304073023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alia Ramadhani dengan NIM 23040730030. Perkenalkan, nama saya Amara Bahisa Alus dengan NIM 230407300036. Perkenalkan, nama saya Anita Salma Nabila dengan NIM 230407300003. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang persoalan ekonomi pada masa pemerintahan SBY. Jadi pada masa pemerintahan SBY itu masih banyak ditemukan berbagai persoalan ekonomi. Di antaranya yang pertama, masalah pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, rendahnya belanja bantuan sosial. Yang ketiga, buruknya ketahanan pangan nasional. Yang keempat, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, buruknya pengelolaan energi nasional. Yang keenam, transparansi dan infrastruktur yang masih kurang baik. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan berikut, permasalahan tadi, ada 5 kebijakan yang akan kami ulas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Yang kedua, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah. Yang ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Yang keempat, konferensi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi. Dan yang terakhir, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah. Kebijakan-kebijakan tadi akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Nantinya, setiap kendaraan dan setiap kendaraan didata secara elektronik. Nah, kemudian untuk data kepemilikan maupun data fisik untuk jumlah BBM subsidi akan tercatat secara otomatis untuk pemilihannya. Nah, langkah ini menjamin bahwa konsumsi yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel dan dapat mencegah terjadi kelangkaan BBM. Nah, akan tetapi pengendalian ini akan menyebabkan menjaga pasokan dan sekaligus menyediakan BBM non subsidi. Selanjutnya ada pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah. Langkah ini dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Jajaran pemerintah pusat dan daerah harus memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini. Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan ini juga dilakukan dengan menerapkan sistem stiker. Pengawasan dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi. Program konversi atau pengalihan penggunaan BBG ini harus menjadi program utama nasional upaya mengurangi ketergantungan pada BBM, kemudian beralih ke gas terutama di sektor transportasi.
Selanjutnya ada penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah. Pimpinan instansi dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini. Pada tahun 2008 dan 2009 yang lalu, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses. Saat itu, Indonesia berhasil menurunkan penggunaan BBM dan listrik yang signifikan. Kesimpulan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai macam persoalan ekonomi, diantaranya pengangguran, kemiskinan, rendahnya belanja bantuan sosial, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemerintahan ini, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan diantaranya melalui pengendalian distribusi di SPBU, pelarangan BBM bersubsidi untuk pertambangan dan perkebunan, konversi BBM ke bahan bakar gas, transportasi, dan penghematan penggunaan listrik dan air. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis rung, boy.